لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering memarahi dirinya sendiri karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam itu. Untuk itu, ia sangat berharap dan menebuskannya pada pertempuran selanjutnya. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah dan berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu adalah beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk berjaga di suatu tempat melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan meninggalkan tempat ini dalam keadaan bagaimana saja, karena musuh dapat menyerang dari sana. Pada permulaan perang, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir melarikan diri. Melihat hal ini, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menang dan perang telah usai, sehingga orang-orang kafir yang melarikan diri segera dikejar dan diambilin harta rampasan perangnya. Sebenarnya pimpinan pasukan telah melarang dan mengingatkan agar tidak meninggalkan bukit. Ia berkata, "Jangan tinggalkan tempat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya." Tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berlaku saat perang. Mereka pun turun ke medan perang meninggalkan bukit. Pada saat itulah pasukan kafir yang melarikan diri dari melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong. Maka mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan terjepit dalam kepungan kaum kafir dari dua arah. Keadaan menjadi kacau balau. Mereka berhamburan ke sana kemari. Anas radhiyallahu anhu melihat sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sedang berjalan. Maka Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, akan kemanakah engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan menyerbu ke tengah kaum kafir sambil bertekad tidak akan berhenti berperang sebelum syahid. Dan ia pun syahid di medan Uhud. Tubuhnya begitu rusak ketika diperiksa. Kurang lebih terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jemari tangannya. Faedah yang dapat kita ambil dari kisah Anas radhiyallahu anhu ialah orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmat surga. Inilah kisah Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu yang mencium keharuman surga ketika masih hidup di dunia. Jika keikhlasan sudah mulai ada pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakannya di dunia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel ini. Mari tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.